COVID ataupun negatif. Saya tidak sebut positif ataupun negatif, enggak. Saya doa mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Nilai bohongnya di mana? Ini dalam konteks tadi kan saya belum dapat PCR. Kalau saya sudah dapat PCR, saya dikatakan Habib COVID, saya katakan saya sehat, saya bohong. Harus dituntut, harus dipenjara saya. Saya rela, saya ridho. Tapi ini persoalannya hasil PCR-nya itu baru di PCR tanggal 27, 28 belum ada hasil. Karena ada tekanan-tekanan di luar, ada wawancara Anda di TV, ada media-media hoak yang mengatakan saya mati, saya mampus, saya sekarat, dengan segala macam. Istri saya juga khawatir, was-was. Istri saya punya darah yang tadi 150 naik jadi 400. Ini kan bahaya. Saya putuskan, wah kalau gitu saya pulang aja. Ini namanya saya dirawat dalam teror. Jadi bohongnya di mana? Saya nggak mengatakan saya positif COVID atau negatif COVID. Enggak, justru saya lagi menunggu hasil. Dan begitu saya terima hasil, hari Ahad dikatakan Habib positif COVID. Saya tawarkan diri, apa perlu dirawat lagi? Saya balik ke rumah sakit. Saya ingin fokus kepada penjelasan di sini karena menjelaskan ya soal ini ada di BAP. Ini ada di BAP. Saya akan jawab, Ya, silakan. Pertama, karena sebagai ketua Satgas, saya merasa ada yang tutup-tutupi pada rumah sakit umum. Ya, yang kemudian memang terbukti itu terjadi bahwa ada laporan tentang kondisi kami dan tidak semua disampaikan ke kami. Itu poin pertama. Ya. Yang kedua, ada sendiri mengakui bahwa ada indikasi dari dokter. Ini artinya kan dokter belum juga bahkan ada indikasi COVID. Ya, indikasi kan bukan kepastian. Indikasi bukan. Jadi curiga. Saya minta untuk diperiksa PCR. Anda sendiri yang menyarankan PCR. Boleh saya lanjutkan. Saya sudah terima saran Anda. Boleh saya lanjutkan. Ya. Nah, artinya apa? Kalau saat itu kan bisa rumah sakit umum menyampaikan ini ada indikasi Pak Wali. Nah, baru kemudian kita berkoordinasi lebih baik. Itu yang kami sayangkan. Itu yang pertama ya. Ini soal tidak lengkapnya informasi yang disampaikan ke saya. Ya, maaf majelis hakim terlalu melebar. Pertanyaan cuma satu. Kenapa beliau mengatakan saya bohong? Misalkan saya positif atau negatif. Saya mengatakan saya merasa bugar. Saya merasa bugar. Alhamdulillah saya mau pulang. Mudah-mudahan ke depan saya tetap sehat walafiat. Majelis hakim yang mulia. Ini dikatakan bohong, di mana bohongnya? Majelis mohon kali ini supaya prolognya jangan panjang. Artinya kadang-kadang diperlukan panjang manakala yang tidak paham. Biar diberi kesempatan dia berjawab. Itu majelis. Ya, jawabnya mesti fokus, jangan melebar kemana-mana. Jawab fokus. Saya tanya kenapa dibilang bohong. Iya. Jadi maksud saya begini Pak Bima Arya. Lebih baik kita jujur. Kalau Anda mengakui, oh ya saya mengatakan bohong sudah, atau mengatakan ya saya khilaf waktu itu, selesai. Ini fakta sidang penting. Anda bisa cabut pernyataan Anda di sini. Kalau Anda mengatakan saya cabut itu pernyataan saya khilaf, selesai. Baik ya, saudara saksi, saudara bisa mengerti pertanyaan terdakwa fisik. Penyidik menanyakan kepada saya, ya, Ketua Satgas, apakah setelah Anda mendapatkan informasi yang kami sampaikan tentang kondisi sebenarnya dari Habib Rizik, ya, apakah menurut Anda ini sesuai dengan kondisi sebenarnya? Yang sampaikan hal seperti itu, bahwa yang kami sampaikan berarti tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya saat itu. Berarti jawaban saudara di BAP benar. Itu saja pertanyaan yang saya sampaikan penyidik. Saudara saksi sebentar, supaya tidak berlarut-larut ya. Apakah saudara tetap pada keterangannya? Tetap bahwa saya bohong. Insya Allah tetap dengan keterangan bahwa yang disampaikan tadi tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Ya, artinya tetap bahwa saya bohong. Sampaikan itu. Tetap saya bohong. Tolong majelis. Sesuai dengan ini. Jangan ditekan. Jangan saya katakan sekali lagi, jangan diputar kalimatnya. Jangan diberikan kalimatnya. Mohon maaf majelis. Terdakwa, ya, jadi saksi sudah mengakui bahwa dia tetap pada keterangan di BAP. Saudara berbohong. Debat panas HRS versus wali kota di persidangan. Rizik Syihab maki semua pihak di bulan puasa. Ditulis Nia Alif di siword.com. Hai Indonesiaku,
Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Persidangan Rizik Syihab terus berlanjut dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi. Seperti biasa, bukan Rizik Syihab namanya kalau tak menggunakan kata-kata kasar, menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Tak hanya hakim dan jaksa yang ia sumpahi, bahkan seorang wali kota Bogor, Bima Arya pun akhirnya menjadi korban keganasannya. Padahal kita tahu, di bulan suci Ramadan ini, kita sangat diharuskan untuk menahan diri, tak hanya dari lapar dan haus, namun juga dari perkataan sia-sia dan tercela. Terlebih Rizik Syihab sendiri adalah pimpinan ormas agama, tapi hal sedikit pun ia tunjukkan perubahan di bulan puasa. Berkali-kali ia mencecar Bima Arya, kenapa pakai lapor polisi dan tak mau berbicara kekeluargaan. Padahal dari awal, kasus pelaporan karena Rizik Syihab dan pihak rumah sakit Umi sengaja menutup-nutupi informasi suap ke Ketua Satgas Covid di Bogor. Dalam hal ini, Wali Kota Bogor Bima Arya sendiri menjelaskan kalau dirinya panik setelah mengetahui Rizik Syihab masuk rumah sakit Umi Bogor karena sebelumnya Rizik Syihab telah kontak fisik dengan Wali Kota Depok yang telah ketahuan positif. Padahal awal masuk rumah sakit, Rizik Syihab sudah diswab, tapi oleh rumah sakit mengatakan belum ada pemeriksaan. Inilah yang membuat Bima Arya murka hingga melaporkan ke Bareskrim. Apalagi setelahnya ada berita Rizik Syihab kabur lewat gudang pintu belakang. Semua orang jelas tahu bahwa memang Rizik Syihab yang bersalah. Tetapi bukan Rizik Syihab namanya kalau ia tidak berkilah. 1000 cara ia gunakan untuk membela diri dan menyerang pihak lawan. Menurut Rizik Syihab, sejak awal ia tak menutupi hasil tes swab. Tapi karena belum tahu hasilnya, maka ia pikir dirinya baik-baik saja. Ia juga tak terima dituduh kabur karena menurutnya ia telah meninggalkan rumah sakit secara baik-baik, walaupun lewat pintu belakang. Karena merasa kondisinya sudah fit, dia justru menuduh Wali Kota Bogor Bima Arya telah berbohong soal hasil swab. Padahal menurut Wali Kota Bogor Bima Arya, pada tanggal 18 dirinya telah diberitahu oleh penyidik polisi jika hasil swab Rizik Syihab positif. Itu artinya Riziklah yang berbohong. Sebelumnya, seperti dilansir dari kompas.com, baik Rizik Syihab maupun Bima Arya kemudian menuding satu sama lain dengan kata-kata bohong. Awalnya Rizik Syihab menjelaskan alasannya ingin pulang dari rumah sakit Umi pada Sabtu pada tanggal 28 November tahun 2020 malam. Ia telah merasa bugar. Tidak ada pantangan, tidak ada nyesek, tidak ada batuk. Kan saat itu hasil PCR belum keluar. Jadi saya katakan mudah-mudahan tetap sehat walafiat, ujar Rizik Syihab. Akan tetapi Wali Kota Bogor Bima Arya menyebutkan bahwa Rizik Syihab telah berbohong. Hal itu telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan atau BAP Bima Arya yang Rizik telah ketahui. Rizik Syihab pun mengkonfrontasi hal itu ke Bima Arya. Lantas Bima Arya dalam BAP-nya menjawab kalau yang Rizik Syihab sampaikan tidak sesuai dengan fakta di rumah sakit. Penyidik Polri bertanya kepada saya, Ketua Satgas, apakah Anda mengetahui kondisi sebenarnya Habib Rizik Syihab? Apakah pertanyaan sesuai dengan kondisi sebenarnya? Lalu saya sampaikan bahwa yang beliau sampaikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, ujar Wali Kota Bogor Bima Arya.
Hakim kemudian bertanya kepada wali kota, apakah tetap berdasarkan pernyataannya? Berarti jawaban saudara di BAP benar? Tanya hakim kepada Bima Arya. Ya, benar, ujar Bima Arya. Rizik pun kesal dan menuding Bima Arya sebagai pembohong. Tak hanya membentak Bima Arya, dirinya juga menunjuk-nunjuk jaksa yang dianggap memotong pembicaraannya, seperti dilansir dari kompas.com. Rizik Syihab membentak dan menunjuk jaksa karena jaksa penuntut umum memotong kalimat Rizik Syihab saat ia mencecar pernyataan wali kota Bogor, Bima Arya. Cukup, jaksa penuntut umum, cukup. Ini hak saya untuk bicara, cukup, kata Rizik Syihab sambil menunjuk-nunjuk jaksa. Ya, timpal jaksa, karena Anda yang menarik saya. Anda ini yang mempidanakan kita. Pasien dipidanakan. Anda yang lakukan kriminalisasi pasien, kriminalisasi rumah sakit. Anda yang pidanakan. Jadi saya berhak untuk membela diri karena saya yang akan dipenjara, ujar Rizik Syihab dengan nada tinggi. Mendengar hal itu, jaksa penuntut umum meminta agar Rizik Syihab tak memaksa saksi untuk terus-menerus bicara dengan pertanyaan yang diulang-ulang. Mendengar keributan tersebut, hakim pun menengahi keduanya. Hakim meminta kepada kedua pihak untuk bersabar. Sabar, saudara, sabar, timpal hakim majelis. Itulah sifat asli Rizik Syihab yang pintar membolak-balikan fakta dan munafikun. Giliran ia yang salah, malah bilang pasien dipidanakan. Apa jadinya kalau nanti digelar sidang cat mesum dengan Firza Husein? Bisa-bisa memaki-maki pengadilan dan mempertanyakan kenapa Imam Jumbo umat Islam ex-ormas FPI dipidanakan, seakan-akan Rizik seorang yang paling wow dunia ini. Semoga saja persidangan hari ini bisa menjeratnya dengan hukuman yang lebih berat. Sudah salah ditambah dengan mempertontonkan attitude yang sangat buruk. Kalau perlu, sebaiknya Rizik Syihab diganjar hukuman seumur hidup agar tak ada lagi perkataan dan caci makian sikap buruknya diumbar-umbar di publik dan juga media massa. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.